bersama dengan kita pada siang hari ini sudah hadir seorang mahasiswa yang dulu ini murid aku juga gitu, murid kelas aku juga di Wardaya College. Jadi hari ini datang untuk menjadi narasumber untuk podcast siang hari kita ini ya. Dengan narasumber kita hari ini dengan Evander Lemuel Teno, mahasiswa CUHK Shenzhen dengan program studi Financial Mathematics di CUHK Shenzhen. Di sekarang sudah semester, berarti Evander sekarang udah semester ke semester 8 atau 8. Oh, 8 ya. Tahun keempat. Oh, berarti waktu dulu masuknya tahun 2020 ya? Ya, masuknya 2020. Oke, berarti Evander nih angkatan 2020 teman-teman ya. Oke, baik, kita mungkin langsung mulai aja ya Evander ya. Boleh mungkin dari sebelum kita mulai dari Evander, mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan semua Wardaya College colleagues, nama saya Restu. Saya adalah pengajar kelas HSK, kelas Hanyu Shaping Culture, persiapan ujian bahasa Mandarin di Wardaya College. Juga merupakan pengajar seni, kelas seni budaya di SMA Wardaya. Nah, untuk Evander ini dulu memang sempat selain belajar di kelas persiapan UNIF-nya, itu juga sempat belajar dengan saya di kelas HSK ya, di Wardaya College. Nah, waktu itu setelah kelas HSK ini Evander berhasil lulus HSK Seji ya, HSK 4 dengan nilainya berapa Evander waktu itu ya? Lupa. Kalau total 300 berapa? 300. Total 310-an kayaknya. 311-an. Oh gitu ya. Jadi termasuk nilai yang sangat memuaskan untuk HSK, karena kalau HSK sekarang itu beda teman-teman dengan HSK yang dulu. HSK yang sekarang itu dipaketkan dengan HSKK atau HSK Speaking ya. Jadi speakingnya juga diuji. Jadi sebenarnya lebih mirip ujian IELTS dibanding ujian bahasa yang lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang tadi aku sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang coba Evander. Sekarang giliran Evander yang memperkenalkan diri. Halo semua, nama aku Evander Lemuel Teno. Sekarang aku mahasiswa tahun terakhir semester ke-8 di CUHK Shenzhen di China. Jurusan aku Financial Mathematics. Jadi dia tuh kayak jurusan utamanya itu Mathematics major. Jadi dia Mathematics and Applied Mathematics, cuma dia ada 3 penjurusan lagi, ke Pure Math, Applied Math, sama Financial Math. Nah, aku ke Financial Mathematics-nya begitu. Dan bentar lagi udah lulus. Oke. Nah, mungkin untuk membuka sesi hari ini nih, sesi acara podcast siang hari ini di Wardaya, mungkin Evander boleh cerita awalnya. Jadi dulu sebelum masuk CUHK Shenzhen itu Evander dari SMA mana, terus bagaimana tahu Wardaya College, terus kelas-kelas apa saja, kemudian yang diambil di Wardaya College, kemudian bagaimana bisa kalau karena Evander kan di CUHK Shenzhen kan itu full scholarship ya. Ya, betul. Full scholarship. Jadi teman-teman, Evander ini full scholarship recipient dari CUHK Shenzhen. Jadi full biayanya kuliahnya dibiayai oleh CUHK gitu ya. Nah, jadi bagaimana waktu itu juga termasuk mungkin bagaimana Evander mengaplikasikan sampai dapat beasiswanya seperti itu, coba gimana? Oke. Ceritanya. So dulu aku SMA di Jakarta, Semak 1 Penabur Jakarta di Tanjung Duren begitu. Terus dulu aku tahu Wardaya itu pertama kali bukan pas SMA, justru dari SMP. Jadi dulu pas SMP, waktu SD SMP itu aku suka ikut lomba, lomba-lomba mat gitu. Yang nggak menang juga sih, maksudnya kayak ada menang cuman nggak banyak. Nah, dari SMP tuh pas mau belajar tentang lomba, dengar ada namanya Wardaya College dulu, Wardaya College. Jadi dulu pertama kali tahu Wardaya itu ke Wardaya belajar kelas pertama tuh winter camp. Winter camp Olympiad. Jadi kayak waktu itu belajarnya
ingat banget di Wardah belajar dari pagi sampai sore, Iya. digembleng sama soal-soal Olimpiade begitu. Nah, baru pas masuk Semangat 1 Malam Berjakarta, aku juga mau nyari tempat source belajar juga, les gitu, buat nambah-nambah ilmu juga. Dekat Semangat 1 waktu itu di dekat Semangat 1 di Wardah College. Jadi pas masuk SMA aku ikut lagi kelas di SMA di Semangat 1 di Wardah College. Itu kelas ada kelas mat, ada kelas fisika, kimia, biologi juga ada gitu. Itu kelas biasa sama dulu namanya enrichment. Sekarang masih ada nggak enrichment? Masih enrichment ya. Enrichment terus nah pas sekitar SMA kelas 11 itu aku udah mulai ancang-ancang. Kuliahnya mau kemana nih, dalam negeri atau luar negeri. Nah setelah mikir-mikir banyak kita mikir-mikir, aku dan keluarga putuskan mau kuliah ke luar negeri gitu, ke luar negeri. Dan waktu itu incaran aku adalah pertama karena teman-temanku mau ke Singapura, waktu kan yang terkenal tuh Singapura NTU, NUS Ya, begitu. betul, Dan pasti. waktu itu NTU, NUS itu masih ada namanya UEE, University Entrance Examination. Jadi itu butuh ujian dan butuh waktu belajar. Jadi aku les lagi di Wardah College buat mempersiapkan A-levelnya. Jadi waktu itu di Wardah ikut lagi tuh kelas pre-top univ, ikut lagi top univ, itu semua belajar A-level, semua pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan buat lolos UEE-nya begitu. Jadi lama itu, berarti udah di Wardah sejak SMP kelas 8 udah. Kelas 8, 9 sampai 10, 11, 12 di Wardah semua. Terus even sebelum ke univnya itu ada namanya kelas pre-univ. Itu buat mempersiapkan materi buat ke univnya, materi dasar matematika di kuliah, ikut pre-univnya lagi gitu. Iya. Terus juga pernah ikut yang kelas Lausio juga, belajar HSK. Belajar HSK. Jadi banyak udah ikut kelas di Wardah itu banyak. Nah, pas waktu itu untuk buat apply univ-univnya itu waktu itu ICWK Shenzhen itu not my only choice, not my only option. Jadi aku ada apply lagi ke univ lain. Jadi tadi pertama aku apply ke NTU Singapura, terus aku apply ke HKU di Hong Kong. Nah, terus ketiga nih ICWK Shenzhen aku apply, dan yang keempat tuh aku apply ke di Sian Chiao Tung Liverpool University, XJTLU kalau ada yang pernah dengar. Nah, aku apply 4 tuh. Nah, 4-4-nya aku apply jurusan yang sama, mirip-mirip. Di NTU aku apply Mathematical Sciences with Minor in Finance. Terus yang di HKU aku apply Actuarial Science. Di ICWK Shenzhen aku apply ini jurusan Financial Mathematics, dan di XJTLU yang di China itu lagi itu apply Actuarial Science juga. Nah, waktu itu karena banyak consideration dan waktu itu HKU udah keluarin hasil, aku keterima HKU. Cuman waktu itu banyak mikir juga, HKU ada demo waktu itu 2020. Oh iya. 2020 awal tuh ada demo. Terus waktu itu kan udah mulai ada awal-awal COVID, jadi kayak dan kita juga masih mau nunggu pengumuman dari ICWK Shenzhen dan NTU. Jadi kayak terpaksa aku nggak ambil HKU begitu. Nah, and then keterima NTU di Singapura, tapi nggak ada scholarship, dapatnya waktu itu tuition grant. Tuition grant-nya. Dan di ICWK Shenzhen, sedangkan di ICWK Shenzhen dapat full scholarship plus ada uang sakunya juga. Jadi nama title scholarship itu honor scholarship. Nah, nanti di website nanti bisa cari ada honor scholarship begitu. Jadi pikir-pikir panjang, oke, ke ICWK Shenzhen gitu. Jadi persiapannya emang nggak lama. Oke. Nah, dari kan tadi kan Evander bilang memang pilihannya bukan cuma CUHK Shenzhen ya, jadi ada yang lain. Nah, pada akhirnya memilih CUHK Shenzhen itu apakah hanya karena memang permasalahan tenggat waktu yang datangnya, maksudnya mungkin datangnya LOA-nya atau datangnya acceptance letter-nya itu berbeda-beda, atau memang ada aku pingin. Biasanya kan ada ya mahasiswa yang memang kalau misalkan untuk kuliah itu dia udah kebayang kampusnya, bukan mungkin negaranya atau jurusannya, tapi dia kebayang kampusnya gitu. Nah, apakah Evander ada kecenderungan seperti ini, atau memang karena memang permasalahan tenggat waktu aja? Di permasalahan kenapa milih ICWK Shenzhen? Seperti kebanyakan orang,
waktu itu milih univ perlu banyak konsiderasi, perlu banyak consideration. Yeah. Jadi pertama kita tuh milihnya karena scholarship. Jadi kita milihnya univ yang ada mau kasih full scholarship gitu. Baik. Nah, kedua dan beberapa faktor yang lainnya itu dari segi enak atau enggak tinggal di situnya. Nah, betul. enak atau enggaknya itu dilihat dari orang-orang di situ bagaimana, di negara itu bagaimana, terus juga waktu itu permasalahan living cost juga. Living costnya murah atau mahal negara itu. Terus ketiga teman-temannya ada atau enggak, apakah aku sendiri, apakah ada teman gitu. Dan nanti prospek kerjanya setelah lulus dari negara itu bagus atau enggak gitu. Nah, aku consider banyak hal. Nah, waktu itu kan aku pilihannya ada 4 di 4 negara, 4 unit dan 3 negara, di China, di Hong Kong, dan di Singapura. 3 tempatnya berbeda. Nah, di Singapura nggak dapat scholarship pertama. Oke, jadi kayak prioritas pertama aku scholarship dan nggak dapat, jadi kayak itu harus menimbang-nimbang lagi tuh NT atau enggak. Betul. Nah, terus bandingin Hong Kong sama China. Oke, Hong Kong sama China. Hong Kong sama China ini mungkin bias, ini mungkin dari aku dengar dari pengalaman pribadi orang. Cuman aku dengar banyak cerita orang, gak cuma 1-2 orang doang, banyak cerita orang di Hong Kong itu cenderung kasar orangnya. Kasar tuh maksudnya kayak orang bilangnya kasar, jadi kayak nggak bisa dihalusin lagi gitu kasarnya, katanya tuh kasar. Sedangkan di China aku dengar dari admission dari Chiao Shenzhen-nya, aku dengar dan dari mahasiswa di Chiao Shenzhen juga. Wah, ini pas dengar pengalamannya unik, menarik, dan ini kayaknya aku enjoy. Dan kayaknya lebih enjoy di China daripada Hong Kong. Hong Kong juga waktu itu kan tahu tempatnya sempit, crowded dan rame gitu. Chiao Shenzhen itu univnya di daerah pegunungan. Orang bilang di daerah pegunungan, jadi sejuk-sejuk sepi gitu. Wah, itu environment yang aku sukai. Gitu. Dan di Chiao Shenzhen aku tahu banyak temanku yang dari SMA, SMAK 1 terutama, itu emang ke situ banyak kan. Jadi kayak teman itu bonus tapi bukan yang prioritas. Teman itu bonus. Jadi kayak ada teman, jadi kayak aku nggak sendirian begitu. Ya gitu. Jadi consideration-nya banyak. Nah, setelah nih ya abis itu perjalanannya ya masuk CYHK pertama. Nah, kan 2020 itu kan COVID ya. Nah, kita sempat ketemu pada saat itu kan waktu jadi Wardaya ada expo ya, Education Expo, dan Evander ini salah satu yang membantu kami untuk jadi booth assistant dari CYHK Shenzhen. Jadi Evander juga waktu itu volunteer teman-teman. Jadi volunteer untuk menjadi booth assistant dari Wardaya Education Expo. Nah, waktu itu kan Evander sempat cerita juga ya sama aku ya bahwa dalam kayak kalau nggak salah 2 semester pertama itu masih pembelajarannya masih online ya. Betul. Nah, bisa nggak diceritain, karena ini kan memang eranya udah beda ya, tahunnya udah beda sekarang. Semuanya udah balik lagi kembali ke onsite dan mungkin udah normal lagi, new normal. Nah, tapi bisa diceritain nggak waktu itu pembelajaran mahasiswa nih sebagai seorang mahasiswa internasional, terus pembelajarannya online tuh gimana tuh? Di CYHK Shenzhen-nya? Jadi ya aku angkatan 2020, bisa dibilang juga angkatan COVID. Angkatan COVID. Jadi aku dibandingin teman-temanku yang lain yang kuliah di negara lain, bisa dibilang China tuh relatif lama buka bordernya. Jadi ketika teman-teman lain yang baru tahun pertama COVID aja udah bisa langsung berangkat ke negaranya, aku di Chiao Shenzhen mereka tutup border selama 2,5 tahun. Jadi buat gambaran, aku kuliah online dari rumah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi aku sekarang ini udah kuliah di Chiao Shenzhen onsite itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun mengalami Shenzhen begitu. Nah, selama awal-awal pembelajaran online itu bisa dibilang relatively sama kayak teman-teman. Waktu itu kan juga waktu teman-teman kan SMP atau SMA gitu, belajar online masih di rumah, buka laptop, buka Zoom gitu ya. Cuman kalau misalnya dinilai dari caranya Chiao Shenzhen menyikapi atau merespon terhadap transisi dari yang onsite ke yang online itu cukup bagus. Even pasti
banyak yang kaget, banyak institusi pendidikan, univ, sekolah, apapun pasti kaget karena tiba-tiba dari onsite diubah jadi full online itu pasti banyak kaget. Betul. Pasti ada yang bisa dilakukan dan ada yang mungkin error atau mungkin ada yang macet atau yang kurang lancar. Cuma kalau misalnya aku lihat dari Java Shenzhen, even ada error pun mereka tetap bisa merespon dengan baik. Jadi kayak salah satu nilai plus dari mereka juga merespon terhadap pergantian yang mendadak ini, mereka cukup baik pembayaran online-nya. Tapi tetap agak mengecewakan karena kita dari rumah masing-masing pelajaran online tanpa merasakan vibe-nya di univ onsite gimana gitu. Jadi bisa dibilang vibe-nya mirip-mirip teman-teman SMP, SMA atau SD mungkin. Ada yang dengerin pas ya kalian sekolah, bangun, buka laptop, dengerin guru ngajar selesai, leave Zoom, makan, terus buka Zoom lagi begitu. Nah, mungkin kita sedikit agak pindah sedikit topiknya. Jurusan yang Evander ambil kan financial mathematics ya. Ya, betul. Kenapa financial mathematics? Maksudnya apa yang membuat jadi dasar Evander untuk mengambil jurusan itu gitu? Oke. Dasarnya banyak. Jadi dasarnya banyak. Pertama, aku dari kecil tuh suka mat. Ya, mungkin banyak yang kaget karena siapa yang anaknya suka mat itu mungkin. Nggak banyak anak yang suka mat. Tapi benar, aku dari SD, SMP itu aku ketemu angka nggak stres. Karena beberapa orang lihat angka mumet. Mungkin lihat angka mumet. Nah, aku dulu lihat angka bisa dibilang ada senengnya. Jadi ngitung dulu SD, SMP, terbukti dari nilai-nilaiku pas SD, SMP, nilai matnya aku selalu paling tinggi dari mata pelajaran yang lain. Dan dulu pas aku ingat banget kelas 3 SD iseng-iseng ikut lomba. Dulu namanya SD Santa Maria dulu di Jakarta. SD Santa Maria ikut lomba matematika, iseng ikut yang terima papi. Ikut lomba, juara 15 dari 15. 15 dari 15 itu lumayan loh, dapat piala betul. piala. Nah, jadi kayak wah, lumayan nih. Maksudnya kayak nggak cuman biasa aja tapi mungkin ada suka dan ada bisanya juga. Jadi dari SD kelihatan. SD, SMP sampai SMA. Dari SMP, SMA tuh mulai komit sama yang namanya kalau ulangan matematika harus 100 begitu. Karena aku suka dan aku bisa. Gitu. Itu pertama, karena aku suka. Kedua, kenapa financial? Nah, kalau misalnya ada yang pernah tahu, matematika SD sampai SMA dibandingkan dengan matematika pas kuliah itu beda. SD sampai SMA itu bisa dibilang 80% hitungan. 90% lah, 90% hitungan tambah karang kali bagi, rumus itu blok jadi. Nah, kalau pernah dengar ada yang namanya mat murni di kuliah, itu hitungan udah hampir nggak ada. Bisa bilang 20-30% lah matematika. Mat murni itu banyakan pasti teori. Teori ada klaim, ada argumen, ada suatu statement yang harus kita buktikan dengan bahasa matematika. Itu mat murni. Jadi ada beda tuh mat murni yang di kuliah sama mat yang kita pelajarin pas SD sampai SMA. Nah, aku lihat mat murni mabok. Aku suka mat tapi bukan sedewa itu sama matematika. Aku lihat mat murni mabok. Maksudnya kayak aku bisa lihat misalnya ada argumen-argumen aku ngerti. Cuma kalau misalnya disuruh mikir dan disuruh mungkin jadi prospek job aku nggak bisa. Jadi aku nggak suka mat murni. Aku udah tahu nggak suka mat murni. Maka aku pengen aplikasikan ilmu matematika aku ke dunia nyata yang bisa aku langsung aplikasikan. Contohnya di financial mathematics. Jadi bisa diaplikasikan ke misal ekonomi dan misal di financial mungkin di bidang risk management, di bidang resiko begitu. Jadi lebih ada gunanya dan aku juga bisa enjoy juga pekerjaan gitu. Itu dua. Ketiga, pertama kan aku suka mat. Kedua, aku nggak suka banyak hal. Jadi bisa dibilang yang ketiga ini proses namanya eliminasi. Aku nggak suka kedokteran. Aku nggak suka obat-obatan. Aku nggak suka, mungkin computer science tidak terlalu even penting ya computer science. Cuma aku nggak terlalu yang sampai wah aku suka banget data science, coding itu enggak. Aku nggak suka hukum. Aku nggak suka ngomong misal sama sales yang bisa persuade orang gitu. Aku nggak suka banyak. Jadi kayak ada hal yang aku suka dan banyak hal yang aku suka. Jadi kayak lebih mengokohkan apa yang aku suka sekarang gitu. Gitu sih. Nah, kembali ke yang tadi ya, udah ini pembelajaran online nih ya. Nah, setelah online tadi kan pembelajaran online di CUH Shenzhen kan Evander 2,5 tahun tuh. Ya 2,5 tahun tuh online gitu. Nah,
abis itu nih, ini kan kita udah masuk ke periode berikutnya, berarti langsung udah berangkat nih onsite nih ya. Yeah. Nah, pas pertama kali datang gitu onsite, terus di Shenzhen gitu ya, sampai di Shenzhen terus lihat Tiongkok, lihat Shenzhen, terus abis itu kemudian lihat CUHK-nya gitu. Melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Ini CUHK nih, ini kampusku yang beneran kampusku. Selama ini kampusnya di rumah gitu kan. Nah, rasanya gimana sih? Wah. Rasa yang itu mungkin agak kompleks ya. Soalnya kayak agak susah dipakai kata-kata, cuman kalau misalnya mau di Summer sini ceritain, pas datang tuh adem. Jadi adem nggak cuma suhunya, tapi juga lihat China tuh gimana, lihat Shenzhen, especially Shenzhen tuh kotanya gimana, kota maju loh Shenzhen. Ya, betul. Kota maju. Kagum. Kagum itu pas datang, pas lama dan pas ngejalanin hidup di sana juga kagum. Pertama ademnya itu di sana sejuk. Ada sejuk. Okay. Kedua, hidup di sana tuh praktis. Iya. Hidup di sana apa praktis. Itu mau yang paling aku ngalamin ya, order makanan, order di sana tuh Grab Gokar di situ namanya Titi. Iya, Titi. Itu mau order apapun sana cepet. Iya. Pesen paket juga semua akurat. Datang hari apa pasti datang hari itu, dan pokoknya itu mereka kayak benar-benar praktis dan nggak banyak makan waktu atau tenaga atau sumber daya yang gimana banget. Jadi kayak di sana tuh misal paket ada namanya Fengfou. Fengfou itu yang kayak Fengfou itu makanan. Kalau misalnya paket tuh kayak lemari hijau gitu, bisa orang-orang yang ngirim paket taruh situ, kita tinggal ambil. Jadi kayak kalau misal di Indonesia aku nyadar, kayak pop box. Nah, bisa kita scan, buka box. Kalau di Indo tuh yang aku masih notice adalah paket harus diantar dan diterakin dulu namanya ke rumah. Paket Pak Restu misalnya gitu. Kita mesti turun dulu, mesti apa dulu. Jadi kayak yang China tuh praktis, terus bersih sih, lingkungannya bersih. Cuman ada yang kotor yang lain. China tuh ya jeleknya ada kalau toilet tuh kotor. Orang China tuh kotor, gitu. Nah tapi dari segi dari segi kotanya aku suka. Aku enjoy tinggal di sana. Dibilang betah ya. Iya. Dan living cost-nya nggak terlalu jauh beda sama Indonesia. Betul. Ya, ini bisa tes. Dibandingin sama UK sama US tuh mahal banget. Kalau China itu nggak beda jauh. Jadi kalau misalnya Indo berapa, China mungkin 1,1 kali lipat lah. Iya, betul. Kayak nggak beda jauh banget. Ya. Jadi kayak aku spending di sana juga nggak gila-gila mahal banget nggak. Nah, nih kan kita udah masuk nih, udah ke CUHK. Nah, waktu di CUHK-nya perasaan Evander pas pertama kali masuk nih, setelah 2,5 tahun masuk kampus aku yang sebenarnya nih gitu. Itu rasanya gimana? Terus masuk ruang kuliah pertama kali, terus kuliah di ruangan onsite pertama kali, ngelihat profesor live pertama kali, gimana kesan-kesannya, rasanya? Wah, kesan-kesannya ya. Yang pasti kesannya nggak bisa dilupain. Jadi bukan kesan yang biasa aja ini. Aku ingat pas Januari 2023. Jadi 2023 aku nyampe di Shenzhen. Itu tuh sekitar 2 minggu sebelum Xinjia. Oke. 2 minggu sebelum Xinjia. Jadi pas aku datang ke kelas pertama kali itu tuh kosong. Karena mungkin orang-orang China-nya pertama masih transisi dari COVID ke non-COVID. Jadi dari offline dari online ke offline, masih transisi. Kedua udah deket Xinjia jadi pada pulang. Jadi pas aku datang kelas dan pas kelasnya berjalan cuma 3 orang. Nah jadi 3 orang aku langsung duduk sekitar tengah ke depan gitu dan ngerasain duduk. Jadi kelasnya tuh beda. Kalau kelas yang kuliah, kalau misalkan teman-teman tahu, itu nggak seperti kelas pada umumnya. Dia tuh kayak bioskop. Betul. Kayak bioskop. Jadi duduknya naik gitu. Naik. Profesor di depan, atasnya itu layar buat show slides. Iya. Jadi kayak wah megah gitu. Megah dan profesor ngomong, dan itu pertama kali gue ngerasain kayak lecture room, lecture hall tuh gimana. Dan susah diekspresikan. Jadi benar nggak bisa dilupain. Aku inget banget di ruangan itu. Aku inget sampai gedungnya, ruangannya, gurunya siapa, pelajaran apa tuh aku inget semua. Jadi kayak wah keren gitu. Unforgettable lah ya. Oke. Nah,
waktu ini kan abis Evander udah kuliah nih pertama kali. Terus nah itu kan itu periode pas kuliah itu sedang semester aktif berjalan atau lagi kayak semester pendeknya gitu? Semester aktif berjalan. Semester aktif Jadi berjalan. aku nyampe Shenzhen dari setelah 2,5 tahun online Mhm. itu Januari 2023 itu at the start of spring term. Jadi Oh, oke. mulainya semester kelima waktu itu. Mhm. Mulainya semester ke-6. Hmm. Semester ke-6. Jadi pas baru mulai aku datang. Nah, di luar dari perkuliahan sehari-hari ini udah masuk, udah pekan pertama istilahnya udah lewat lah ya di Shenzhen gitu ya. Nah, weekend tiba gitu kan. Nah, weekend tiba. Nah, Evander ngapain pertama kali di weekend pertama kali di sana? Waduh. Exactnya aku lupa. Mhm. Jadi kayak weekend ngapain pasti itu soalnya waktu itu pas pertama datang kan campur aduk tuh, mesti ngurus banyak dokumen. Iya, betul. Datang ngurus kartu bank, ngurus banyak macam. Tapi kalau misalnya ditanya jalan-jalan kemana, itu aku ingat. Jadi Jalan kemana? di Shenzhen itu banyak tempat yang bisa didatengin dan mungkin terdengar biasa ya, banyak tempat bisa datengin. Cuman pas datengin tempatnya Ya. itu bukan tempat biasa. Jadi kayak ada shopping district, ada kalau di China tuh namanya Laochi. Ya, betul. Laochi itu kayak old town gitu, Old town, ada street food, ada shopping center tuh banyak. Terus kalau Shenzhen itu ada Laochi-nya dan ada juga town centernya. Iya, betul. Downtown-nya. Ya, Dan kalau pernah dengar di Shenzhen namanya ada Ping An Center. Ada menara Ping An, itu menara paling tinggi di China setahu. Itu ada downtown-nya, gedungnya tinggi-tinggi segala macam. Wah, banyak. Jadi dan nggak cuma di Shenzhen doang, tapi kalau misalkan teman tahu di Shenzhen itu sebelahan sama Hong Kong. Iya, betul. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa di Shenzhen kalau bosen di Shenzhen bisa ke Hong Kong. Iya. Dan selama ada namanya student permit buat study permitnya itu bisa kapanpun ke Hong Kong. Jadi dari Shenzhen ke downtownnya Hong Kong tuh sekitar 2-3 jam nyampe. Naik MRT. Jadi kayak bisa ke Hong Kong. Temenku ada yang ke Hong Kong berkali-kali. Serius, jadi ada Shenzhen dapat, Hong Kong juga dapat. Lah, kalau Evander sendiri ke Hong Kongnya? Ke Hong Kong aku total 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Aku dibandingin teman-temanku dikit ke Hong Kong. Okay. Kalau itu ke Hong Kong cuman keperluan apa gitu. Tapi teman ada yang sampai ke Hong Kong, sampai ke pokoknya teman ada yang kayak pengetahuan tempat-tempatku sama temanku kalah lah. Jadi teman-temanku tuh lebih banyak lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Aku lihat foto-fotonya, wah Shenzhen sebegitu colorfulnya begitu. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Nah, tadi kan ini kan udah weekend pertama nih ya kan, kira-kira udah wah nih kehidupanku nih bakal kayak gini nih gitu ya. Nah, dalam perjalanan perkuliahan setelah itu gitu, di luar dari perkuliahan ya kalau kita bilang intrakurikuler ya, intra kampus gitu ya. Ekstra kampusnya maksudnya, jadi dari CUHK Shenzhen apakah ada kalau di mungkin kita juga pasti tahu ya bahwa universitas itu kan punya banyak student association ya organisasi mahasiswa gitu. Nah, di luar dari perkuliahan formal, kesibukan atau kegiatannya Evander tuh apa aja sih ya, yang dalam ruang lingkup CUHK? Kegiatan yang aku organisasi di sana, ini jelasnya agak banyak. Ya. Pertama organisasi. Jadi selama aku gabung kuliah online sama kuliah onsite, aku ada ikut organisasi. Di sana juga ada namanya PPI. Ya, betul. Pokoknya kayak organisasi Indonesia di Tiongkok begitu. Ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ada di Tiongkok, ada di Shenzhen juga, ada PPI Tiongkok juga, ada ikut organisasinya. Terus kalau misalnya diomongin kegiatan, itu aku lebih ke ikut kegiatan atau event-event yang ada nama CWK Shenzhen. Dan eventnya tuh banyak. Dan ketika aku bilang banyak, itu banyak banget. Banyak. Jadi pertama, UNIF tuh punya tadi banyak association. Jadi kalau biasa kan kita ada email universitas gitu, ada emailnya. Itu setiap hari minimal 1 kita dikirimin email, ada event apa, ada acara apa, ada seminar, ada event ini, event itu. Apalagi kalau misalnya dekat-dekat acara gede. Contohnya Xinjia apalagi acara gede gila-gila kemarin tuh, Januari akhir. Xinjia, pas hari buruh, hari Mid Autumn Festival, Dragon Boat Festival tuh ada festival apa, selalu ada acara. Even nggak pas off season pun ada aja acara. Betul. Association dari UNIF. Terus, nah di CWK Shenzhen itu aku tinggal di dorm.
Tapi dormnya itu bukan sembarang rumah. Jadi bukan sembarang rumah buat orang tinggal, tapi sistemnya itu sistem collegiate system. Jadi kayak iya yang collegiate itu collegiate. Jadi kayak kita tinggal tapi juga hidup di dalamnya. Ya. Hidup tuh bukan hidup secara literal, tapi hidup yang kayak you really live it gitu. Jadi dormnya itu juga organize event-event. Iya betul. Event-event. Jadi kayak bisa ketemu orang banyak, bisa ada event-event ini itu. Jadi nggak cuma tempat tinggal doang. Jadi kayak setiap hari tuh nggak cuma bangun. Ya even banyakan hari ada bangun, tapi nggak cuman bangun, kelas, balik, makan, tidur, enggak. Jadi banyak aktivitas yang bisa diikutin, banyak teman-teman yang bisa kita ajak ngobrol. Jadi kayak oke gitu. Aktivitas itu banyak banget. Dan yang aku lihat mungkin nggak 100% udah aku lihat semua gitu. Iya. Banyak yang kayak di balik itu mungkin pokoknya ada banyak ada variasi. lagi. Nah, kalau nggak salah aku pernah baca yang collegiate itu dia ada 4 ya, 4 dorm ya, atau kalau nggak salah apa ya, apa gitu kan? Pas aku masuk 2020 itu ada total ada 4, ada 4 college. Oke, namanya itu Shaw, Shaw, aku bacainnya ya Shaw, Diligencia, Muse dan Harmonia. Ya. Jadi itu banyakan college-nya dinamain berdasarkan donaturnya. Donatur. Jadi kalau misalnya pernah run show itu ada tuh di show college-nya itu ada patung orang yang donaturnya udah meninggal, tapi dia udah umur tua banget 90 tahun gitu. Nah, itu waktu aku masuk 2020. Sekarang ada 7. Sekarang 7 collegiate-nya. Oke. Jadi benar-benar China apalagi Shenzhen itu pembangunannya gila pesat. Sekarang at the point aku lagi ngomong sekarang itu lagi dibangun 2 gedung baru. Gedung bukan dorm ya, tapi gedung school baru. School of Music gedung lagi dibuat sama School of Medicine. Lagi dibuat sekarang. Dan itu progres 6 bulan cepet banget gila. CUHK sekarang udah sekolahnya banyak. Udah banyak kan. Iya. Nah, tadi dia ada 4 kan. Tambah lagi 7. Tambah lagi 7. Tambah lagi 3 jadi 7. Ada Link nanti Link College udah yang kelima. Yang keenam tuh namanya Minerva. Jadi banyak banget. Yang ketujuh tuh Seven College namanya. Literally namanya Seven College. Cuman ini kayaknya buat postgraduate setahu gue. Okay. Jadi 7 college dan ini banyak buat nampung murid-murid. Jadi setiap tahun itu muridnya nambah terus. Jadi diperlukan ada yang nambah dorm ini. Gitu. Iya. Gitu. Kalau Evander sendiri yang di mana? Aku di Muse. Di Muse. Muse College ya. Aku desanya di Muse. Oke. Nah, ini sambil ada beberapa pertanyaan juga. Ini untuk sistem pembelajaran di CUHK Shenzhen itu waktu pas periode online sama onsite kira-kira masing-masing Evander bisa nggak jelasin di periode masing-masing sistem pembelajarannya seperti apa? Kemudian ada nggak perbedaannya dengan aku nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan Evander tahu bahwa perbandingannya dengan perkuliahan di Indonesia gitu seperti itu. Kalau perkuliahan di Indonesia jujur aku kurang tahu. Cuman aku bisa jelasin dari perspektif yang di CUHK Shenzhen, baik online maupun offline. Baik online, tadi aku udah sempat singgung, mereka sangat bisa responsif terhadap situasi COVID. Jadi mereka benar-benar punya equipment-nya semua buat memastikan on-site dan online berjalan berbarengan. Jadi event yang di Indonesia nggak bisa berangkat, masih ada anak-anak mainland China yang di CUHK Shenzhen belajar juga. Jadi profesor itu harus memastikan anak-anak yang ikut onsite di kelas dan yang ikut online semuanya bisa belajar dengan efektif begitu. Even mungkin banyak data-data atau banyak research yang bilang online nggak gitu efektif dibandingin onsite. Itu aku ada setujunya karena online itu nggak bisa benar-benar kamu interaksi sama profesornya misalnya begitu. Cuman kalau misalnya orang bilang ada gap efektifnya itu kurang yang onsite lebih efektif, gapnya di CUHK Shenzhen itu nggak gede-gede. Jadi bisa diberlangsungkan semerata mungkin gitu. Itu pas online. Jadi itu menurut aku ini bagus, ada bagusnya gitu. Profesor-profesor bisa handle situasi dengan baik. Nah, pas onsite-nya karena yang online udah nggak ada, mereka bisa lebih leluasa berinteraksi dengan kelas, jadi bisa lebih hidup kelasnya begitu. Beberapa. Iya. Gitu. Nah, untuk
pengajar profesor-profesor lah tentunya di CUHK itu eh kepribadian atau kayak mereka tuh kayak apa sih gitu. Nah, Oh, apakah eh apa eh kalau pengalaman aku dulu ya kalau kuliah di Tiongkok mungkin karena kalau aku kuliahnya di Beijing ya teman-teman, hmm, jadi mungkin kurang lebih bisa mengattest beberapa hal yang Evander hmm. bilang juga gitu. Nah kalau di Beijing itu kalau kuliah profesor itu galak. Oh, Jadi mungkin karena jurusanku berkaitan dengan sosum ya, jadi kan sastra seni hmm, gitu. Jadi kalau nggak digalakin kayaknya mahasiswanya pada hmm. berantakan gitu ya. Nah kalau di Evander gitu di CUHK Shenzhen itu profesor-profesornya gimana sih? Gitu. Oke. Hmm. Buat kasih gambaran dulu, backgroundnya profesor sini banyak kan, sekitar 80-90% profesor sini di CUHK Shenzhen Mm-mm. adalah orang asli China. Betul. Oke, orang asli China. Tapi mereka S1, mungkin S1-nya di China. Ya, Oke, ya. China. Mm-mm. Tapi S2, S3 mereka keluar ke US atau Oke, ke I UK atau see. ke Eropa begitu. Mm-mm. Mereka pursue S2, S3 mereka di luar, belajar bahasa Inggris di situ, Mhm. dan dipanggil balik ke CUHK Shenzhen buat ngajar. Oke. Jadi, Oke. Hmm. long story short, profesor di CUHK Shenzhen adalah banyak S2, S3-nya dan mereka bisa bahasa Inggris. Oke. Begitu. Jadi, buat tambahan bahasa pengantar CUHK Shenzhen di Shenzhen ini bahasa Inggris, gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin galak atau enggak, aku enggak menemukan yang sampai galak gimana. Aku Ya. ngerasain di SD, SMP, SMA itu selalu ada orang yang biasa sebut guru killer. Selalu, Oke, aku selalu betul. ketemu. SD ketemu, SMP ketemu, SMA ketemu, orang sebut guru killer. Cuman sekarang aku nyadar itu bukan guru killer, itu guru tegas. Ya, betul. Guru tegas. Nah, kalau di CUHK Shenzhen hampir sama sekali kayak nggak ada deh. Sedikit banget. Kalau mungkin ada sedikit banget profesor yang benar-benar tegas. Hmm. Benar-benar tegas tuh hampir sedikit banget. Lebih ke arah begini. Kita sebagai udah anak kuliah, kita dipercaya udah bisa manage kita punya apa, kita maunya apa dan kita Betul. pursuenya apa. Betul. Jadi kita udah expect itu. Jadi kayak Betul. profesor-profesor tuh nggak terlalu apa ya, pegang kontrol banget sama ini kita harus gini, harus gini, harus gini. Mm-mm. Kita mau ujian nggak datang mereka nggak peduli. Iya. Mereka Iya, betul. nggak peduli, Betul. PR nggak peduli, nah kamu F aja gitu. Betul. Jadi Betul. kayak Itu nggak, teman-teman. ya itu salah satu mungkin Underline, ya bold, perbedaan italics. SD sampai SMA sama kuliah. SD sampai SMA mungkin masih dipanggil orang tuanya, ini anaknya belum ngajarin PR, belum ngumpul tugas, so kuliah nggak ada. Betul. Itu salah satu profesor kalau misalnya ya pada umumnya begitu. Emang udah ya murid kalau misalnya emang bagus dikasih bagus, kalau murid yang emang mau berusaha dikasih bagus, kalau emang murid yang nggak mau usaha dikasih jelek gitu. Sip. Jadi Betul. tapi mereka tetap support. Bukannya mereka, Iya. tapi bukannya mereka reckless, oh aku nggak punya kendali sama murid, aku ngajar selesai gitu, enggak. Mereka tetap care sama muridnya, mereka ngajar benar dan mereka selalu support ketika kita minta bantuan, itu mereka. Jadi mereka itu benar-benar Iya. profesional banget. Jadi nggak semua, nggak 100%, tapi sebagian besar profesor itu emang profesional yang emang wise lah, bijak. Betul. Gitu. Betul. Muridnya bisa tahu apa yang mereka mau dan muridnya ketika minta bantuan pasti dibantu gitu. Oke, I see. Nah, sekarang begitu kuliah nih kan, kuliah udah tahu apa profesornya kayak gini, pembelajarannya kayak gini. Nah, prestasi. Sekaligus ini adalah pertanyaan, kan pasti di tahun pertama Evander dapat GPA pertama dong, Ya. ya kan? Nah, kalau mungkin kita nggak mungkin bilang nominalnya atau sebut nominalnya, kira-kira perbandingan GPA dari awal sampai akhir gimana, dan apa proses perjalanan apa si GPA ini bisa sampai segitu tuh gimana sih, apa susah apa gimana gitu? Oke. Pas ini kalau misalnya angka exactnya aku hafal semua tapi nggak terlalu gimana banget. Tapi pas pertama kali semester pertama aku dapat GPA itu 3,6. Pas semester pertama GPA aku 3,6 dari 4. Jadi kalau saya di sana 3,6 dari 4. Makin ke sini, makin ke year 4 itu dia aku bisa dibilang bisa mempertahankannya. Jadi pas sekarang latest itu nggak beda jauh, 3,5an gitu. Nah, jadi kayak mempertahankan lebih sulit. Betul. Jadi benar-benar harus apa ya? Kan kalau misalnya yang ngerti matematika,
Itu GPA dihitung berdasarkan rata-rata. Rata-rata kumulatif dari tahun pertama. Jadi long story betul. short-nya, makin ke naik tahun, makin nggak gerak dan nilainya. Betul. Gitu. Jadi pas dasarnya tahun pertama itu penting buat bangun mentalitas. Oke, nilai aku bagus, harus stay bagus. Gitu. Betul. Nah, tapi untuk dapat GPA bagus dan mempertahankannya, across jurusan tuh beda struggle-nya. Gitu. Jadi untuk jurusanku yang mungkin science atau engineering dan jurusan data science, computer science itu lebih nuntut ke GPA-nya berdasarkan ujian akhir. Gitu. Okay, Jadi proporsi nilainya itu berdasarkan ujian akhir. Jadi benar-benar kita mesti kompetisi sama nggak cuma sama anak internasional, tapi sama anak mainland juga. Wow. Dan nilainya semua di bell curve. Nggak hampir semua 95%. 90% pelajaran di situ nilainya di bell curve. Oke. Jadi kita benar-benar kompetisinya sama orang-orang sono. Jadi GPA kita kadang ada yang amburadul juga, ada yang gimana itu karena mungkin kita merasa bisa, cuma ada yang lebih bisa. Jadi mungkin kita lebih jelek gitu. Nah, kalau misalnya aku tadi science engineering itu dari ujian akhir. Nah, kalau teman-teman dari yang marketing misalnya dari yang communication itu lebih nuntut di bidang group project. Betul. Group project dan assignment biasanya ada desain presentasi begitu. Itu semua harus usahain bagus semua. Betul. Kreativitasnya. Jadi kayak struggle-nya beda. Iya. Struggle beda. Mungkin sadar dari luar ya. Dari luar, marketing communication lebih gampang daripada ngitung-ngitung matematika gitu. Cuman semua ada struggle-nya masing-masing. Enggak semuanya iya. Semuanya ada yang namanya semua perjuangan buat GPA. Iya, betul. Gitu. Oke, mungkin karena mungkin batas waktu juga mungkin kita harus sudah mengakhiri podcast kita pada siang hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan teman-teman Wardaya College Colleagues yang sudah hadir pada siang hari ini bersama dengan kami. Terima kasih juga Evander udah Sama-sama. jadi narasumber. Kemudian ini berarti masih di sini atau udah bakal pulang lagi, balik lagi ke sana? Oh iya, aku nanti tanggal 23 itu balik ke Shenzhen buat belajar lagi lanjut. Okay. Ini sekarang lagi libur Xinjia. Oke. Nah, berarti begitu ini masuk semester berjalannya semester 8 berarti. Ya, betul. Semester 8 itu ada ini berarti lagi ngerjain skripsi terakhir atau gimana? Uniknya di Shenzhen gitu, ini nggak ada skripsi. Oh iya. Ya, jadi Shenzhen ini nggak ada skripsi. Oh gitu. iya. Nah ini salah satu juga ini buat teman-teman. Jadi kalau nggak mau capek-capek mikirin skripsinya harus temanya apa ya, sempro mentor. Aku ralat. Untuk jurusan tuh nggak ada. Ya. Jurusanku yang benar-benar skripsi itu nggak ada. Tapi beberapa bidang lain yang mungkin butuh lab. Contohnya engineering begitu, mereka ada namanya final year project. Itu not exactly skripsi, cuma bikin laporan aja, laporan research gitu. Iya. Nggak nyampe yang dalam kayak skripsi itu nggak. Maksudnya ya mirip-mirip lah. Kalau misal di setarain itu skripsi, cuman ya yang semua jurusan semua anak harus ambil harus skripsi itu nggak ada.